Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Girl yang dirilis pada tahun 2020. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang perempuan yang tidak pernah disebutkan namanya. Kita panggil saja Bella sesuai dengan nama aslinya. Terlihat Bella sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halamannya. Kemudian di tengah perjalanan, Bella menelpon ibunya yang sedang sakit punggung untuk membacakan surat diberikan ayahnya kepada ibunya. Kemudian ibunya berkata inti dari surat itu ialah ayahnya dikontak oleh pengacara ibunya untuk masalah pembayaran. Namun ayahnya tidak suka dan akan datang untuk membunuhnya. Namun saat Bella meminta alamat pengirimnya, ibunya menolak untuk memberitahukannya dan meminta Bella untuk menjauhi Golden, yaitu kampung halamannya. Sesampainya di Golden, Bella berpapasan dengan sheriff. Kemudian sheriff itu memberi tumpangan, namun Bella menolaknya. Di kota ini terlihat seperti kota mati dan sangat sepi penduduknya. Singkat cerita, Bella memasuki sebuah bar dan menanyakan ke bartender tentang alamat orang yang tinggal di kota itu. Di sini Bella mencari tahu alamat ayahnya dari buku telepon yang diberikan oleh bartender. Bartender menanyakan siapa yang Bella cari, namun Bella tidak menjawabnya. Kemudian dia menyarankan agar menjauh dari dua bersaudara jika memang berencana tetap di sini. Terlihat ada seseorang pria yang datang menggoda Bella. Kemudian datanglah Betty yang menggoda pria tersebut. Karena kesal, pria itu pun langsung mendorong Betty hingga terjatuh. Betty membalas dengan mendorong balik, dan pria itu malah jatuh menindih Bella. Bella berhasil berdiri dan terlihat dia sudah memegang kapaknya untuk pertahanan diri dan menanyakan di mana Road. Setelah keluar dari bar, Bella mendatangi rumah ayahnya, namun tidak ada orang di sana. Saat memasuki sebuah gudang, Bella mendapati ayahnya yang sudah meninggal dengan keadaan tergantung. Setelah berhasil menurunkan ayahnya, Bella terlihat sedikit marah di sini dan mengatakan siapa yang melakukannya, karena seharusnya Bella lah yang harus membunuhnya. Jadi kedatangan Bella hanya untuk membunuh ayahnya sendiri. Kemudian Bella berusaha menghubungi 911, tapi tidak ada jaringan di tempat itu. Kemudian dia mendatangi kantor sheriff, namun kantor itu tertutup dan tidak ada orang di sana. Dia akhirnya kembali lagi di bar dan bertanya kenapa dia tidak mendapatkan sinyal di sini. Sang bartender berkata bahwa di sini adalah zona kegelapan. Sinyal tidak akan sampai di kampung ini. Kemudian dia bertanya kapan kantor sheriff buka. Bartender menjawab, sheriff tidak bekerja dengan jam wajar di kampung ini. Ia menyarankan Bella menunggu di bar sampai sheriff datang. Sang bartender juga tahu tentang ayahnya karena melihat jaket yang ia gunakan. Dia menyarankan agar Bella pulang saja. Setelah itu, Bella menelpon ibunya melalui telepon umum. Namun dia dimarahi dan disuruh pergi dari tempat itu. Saat sedang berbincang-bincang dengan seseorang pria, Bella mendengar ada orang yang bercerita tentang dua bersaudara yang membunuh ayahnya. Namun saat dihampiri, Bella ditahan oleh Betty. Kemudian dengan penuh amarah, Bella kembali menghampiri kantor sheriff yang masih tutup dan mencoba mencari sheriff. Tapi tetap saja di sana tidak ada siapa-siapa. Setelah itu dia pergi ke laundry untuk mencuci bajunya yang terkena darah ayahnya. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang ingin mencuci pakaian juga. Dia menawarkan baju kepada Bella karena prihatin dengan Bella yang hanya memakai jaket ayahnya. Pria itu juga berkata agar berhati-hati jika memakai jaket seperti itu. Saat sedang berbincang-bincang, pria itu melihat kapak di tas Bella dan menanyakan untuk apa kapak tersebut. Bella mengatakan bahwa itu kapak ayahnya dan akhirnya mereka berdua menjadi sedikit akrab. Bella juga menunjukkan keahliannya dalam melempar kapak. Dia berkata dia diajari melempar kapak oleh ayahnya sejak usia 6 tahun. Kemudian saat pria itu ingin berjabat tangan, Bella melihat jam tangan milik ayahnya yang dipakai pria tersebut. Akhirnya baku hantam pun tak terelakkan. Saat Bella ingin membunuhnya, sheriff pun datang dan Bella berkata pria ini telah membunuh ayahnya. Sheriff berkata akan membuatnya menjadi benar.
Saat dibawa ke mobil, Bella sedikit bingung kenapa dia ditempatkan di kursi belakang, sedangkan pria itu di kursi depan. Sheriff pun memperkenalkan bahwa mereka berdua adalah si dua bersaudara, dan pria yang berkelahi dengannya dijuluki Charmer. Kemudian Bella dibawa ke gudang ayahnya dan diikat di sana. Sheriff lalu menanyakan di mana uang ayahnya. Bella yang memberikan informasi tidak jelas akhirnya dipukul oleh Sheriff. Saat Sheriff hendak menggurindanya, Bella pun mengatakan letak uang tersebut yang berada di bak berendam. Charmer pun pergi memeriksa bak berendam. Tak lama Charmer kembali meminta bantuan kepada Sheriff karena dia tidak kuat mengangkat bak sendirian. Saat mereka sedang menghancurkan lantai kamar mandi, momen itu digunakan Bella untuk melepaskan ikatannya. Ternyata Bella hanya mengelabui mereka. Saat Bella hendak kabur, ternyata si bersaudara sudah tahu, dan akhirnya dia ditembaki oleh Sheriff dan mengenai di tangan kanannya. Saat Charmer mengejarnya dengan ATV, Bella berhasil memukulnya hingga terjatuh, dan Bella pun bisa kabur dengan ATV-nya. Kemudian Bella mendatangi bar lagi dan bertemu dengan bartender. Bartender mengatakan itulah yang terjadi jika berurusan dengan si dua bersaudara. Dia juga mengatakan si bersaudara dan keluarganya sudah lama menghancurkan kampung ini dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh penduduk di sana. Bartender pun kehilangan ibu jarinya karena si bersaudara, dan dia juga memberitahu tempat tinggal si dua bersaudara itu kepada Bella. Di malam harinya, Bella mendatangi rumah si bersaudara itu. Dia kemudian melihat Charmer yang sedang memasak. Lalu dia menikam Charmer dengan pisau yang ada di meja. Saat Charmer melepaskan pisau itu, mantelnya mengenai kompor, dan hal itu membuat dirinya terbakar. Tak lama kemudian, Sheriff datang dan hanya terdiam saat melihat semua itu. Bella kemudian melarikan diri dengan mobil yang ada di sana, namun dia dikejar oleh Sheriff. Bella berhenti di pemukiman dan mencoba bersembunyi dari kejaran Sheriff. Kemudian datanglah Betty yang menyelamatkannya. Bella lalu dibawa ke rumah Betty, dan Betty juga mengobati lukanya. Saat berbincang-bincang, Bella mengatakan bahwa punggung ibunya patah karena dipukul oleh ayahnya. Betty turut prihatin atas kejadian itu. Jadi ceritanya kurang lebih seperti ini, guys. Ayah Bella sudah mencari Bella kemana-mana, namun tidak ditemukan. Karena ayah Bella sangat menyayanginya, dia kemudian menuliskan surat kepada ibu Bella tentang uang tersebut. Dia mengatakan bahwa dia memiliki tabungan untuk Bella, dan ternyata ibunya Bella ini bersaudara dengan si dua bersaudara tadi. Jadi dua bersaudara itu mengetahui dari ibunya Bella. Pantas saja pada saat Bella membunuh Charmer, terlihat seperti Charmer tidak melawan. Ya, karena mungkin Charmer merasa bahwa mereka masih keluarga. Oke, lanjut. Tidak lama kemudian, Sheriff datang dan mengetuk pintu Betty. Kemudian Betty menyembunyikan Bella di dalam kotak. Kemudian Betty mengatakan bahwa Bella hanya datang ke sini untuk mengambil pisau dan pergi lewat pintu belakang. Setelah Sheriff pergi, Betty menyuruhnya keluar dan memberikannya sebuah foto masa kecil Bella dan ayahnya, yang dimana foto itu selalu dibawa ayah Bella kemana-mana. Saat Bella keluar, dia melihat seorang pria yang sedang mengejar anaknya. Bella kemudian melihat foto masa kecilnya, dan di mana sang ayah sedang mengajarinya memotong pohon. Di sini Bella merasa sangat kehilangan ayahnya. Kemudian Bella pergi ke rumah ayahnya lagi, namun Sheriff sudah menunggunya di sana. Sambil mengendap-endap, Bella masuk ke rumah ayahnya dan mencoba mengambil senjata, namun malah menjatuhkan botol bir. Sheriff pun datang dan menyerang Bella. Kemudian Bella dibawa ke bak mandi. Sheriff menceritakan bahwa dulu dia adalah pengkhotbah di gereja yang dia bangun dengan tangannya sendiri, bahkan menikahkan ibu dan ayahnya. Saat selesai pernikahan, ibu Bella tidak menginginkan gereja itu lagi dan membuat kekacauan di sana, dan itu membuat buruk reputasi Sheriff. Sheriff kemudian menanyakan lagi di mana uang itu dan memintanya menemukan uang itu sebelum ibunya datang. Bella pun akhirnya percaya bahwa Sheriff adalah pamannya. Saat Sheriff lengah, Bella memukulnya dan berhasil melarikan diri. Di luar rumah, Sheriff akhirnya meninggal dengan kapak yang dilempari Bella. Bella kemudian menggali tanah di bawah pemotongan kayu dan menemukan uang yang sangat banyak. Bella menyesal dengan semua kejadian ini. Tak lama kemudian ibunya datang. Bella lalu bertanya mengenai surat yang dikirim ayahnya. Dan di sini terkuak fakta bahwa sebenarnya punggung ibu Bella bukan patah karena ayahnya, melainkan terjatuh dari truk saudaranya karena mabuk. Ibunya kemudian kembali memarahi Bella dengan dalih kasih sayang. Namun Bella sangat kecewa dengan kebohongan yang dibuat ibunya, dan karena ibunya lah ayah Bella meninggal. Kemudian ibunya langsung pergi dari sana.
Keesokan harinya, Bella menguburi jasad ayahnya dan bingung mau kemana lagi karena tidak mungkin dia akan tinggal di sini dan juga tidak ingin pulang ke rumah ibunya. Bella kemudian mendatangi Betty di bar dan memberikan hamster dan sedikit uang. Betty kemudian mengatakan bahwa ayahnya pernah berkata bahwa pembalasan dendam sebenarnya adalah menjalani kehidupan yang baru. Bella kemudian memberikan sedikit uang kepada bartender untuk kontribusi kampanye karena kampung itu membutuhkan sheriff baru. Bella mendatangi gereja dan meletakkan mayat sheriff di depannya. Setelah itu Bella pergi meninggalkan kampung itu dengan menggunakan bis. Di bis dia melihat pria lugu bersama anaknya dan pria lugu itu memberikan roti lapis kepada Bella. Bella memakannya sambil menangis dan film pun selesai. Dari film ini kita tahu bahwa ternyata ayah Bella sangat menyayanginya dan ibunya mendoktrin Bella agar membenci ayahnya karena ibunya diselingkuhin oleh ayah Bella. Oke, sekian dulu dari Mimin, sampai jumpa dan jangan lupa like dan subrek.